Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nazik dengan NIM 2021 10325142. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan menyampaikan presentasi kami yang membahas tentang 3 macam inovasi, yaitu inovasi hijau, inovasi terbuka, dan inovasi tertutup. Sebelumnya kami akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rika Kuarasari SEMM selaku dosen pembimbing dari Bisnis Kreatif dan Inovasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari tugas kami. Yang pertama ada inovasi hijau. Di era globalisasi seperti saat ini, pemanasan global makin terasa dampaknya, membuat masyarakat semakin peduli akan isu-isu lingkungan. Bahkan mulai banyak konsumen yang lebih memilih produk-produk ramah lingkungan karena kepedulian mereka akan isu-isu yang lingkungan yang sedang terjadi saat ini. Para produsen pun merespon dengan menerapkan strategi pemasaran yang berdampak baik pada lingkungan atau yang dapat kita sebut dengan inovasi hijau, yang menitik beratkan bukan hanya pada kepuasan pelanggan semata, tapi mementingkan kondisi lingkungan. Sederhananya, inovasi hijau adalah sebuah pendekatan lingkungan dan sosial dalam menjalankan aktivitas bisnis agar terjadi keberlanjutan bagi generasi mendatang akan tersedianya sumber-sumber daya alam. Bayangkan jika aktivitas bisnis terus-menerus merusak alam, anak cucu kita bisa semakin sengsara. Tak heran untuk mengenalkan konsep hijau ini banyak digelarkan perhelatan akbar sekelas expo bertemakan bisnis hijau di gedung-gedung pameran paling bergengsi di kota besar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Faktor pendorong inovasi hijau, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar, pengaturan lingkungan hidup. Perusahaan multinasional menuntut penyediaan peralatan dan jasa mematuhi undang-undang yang berlaku untuk mempertahankan reputasi. Tantangan penerapan inovasi hijau, harga. Ternyata, meski pada umumnya kesadaran konsumen terhadap lingkungan terus meningkat, tetapi harga penerimaan produk hijau yang masih tinggi menjadi pengaruh yang paling tinggi untuk memutuskan membeli produk hijau. Kepercayaan. Selain harga, ada juga masalah ketidakpercayaan konsumen pada label hijau atau eco-label. Konsumen Indonesia sebagian berpendapat bahwa informasi itu tidak akurat. Edukasi. Informasi mengenai fungsi, manfaat, serta keunggulan dari produk hijau atau produk yang ramah lingkungan masih rendah, sehingga sebagian konsumen masih enggan membeli produk hijau dengan harga premium. Tantangan penerapan inovasi hijau. Target pasar. Target pasar untuk produk hijau adalah ceruk pasar karena targetnya adalah untuk konsumen yang peduli dengan lingkungan dan rela membayar sejumlah uang untuk membeli produk hijau. Sekian, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Rian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi inovasi hijau. 1. Harga premium dengan harga terjangkau. Jika produsen tetap menawarkan harga premium, maka harus mengedukasi konsumen adanya extra value di dalam produk hijau yang ditawarkan, seperti keunggulan, perbedaan dari produk non-hijau maupun produk hijau yang ditawarkan lebih terjangkau, kualitas premium, dan lain-lain. Target pasar harga premium terbatas pada ceruk pasar. Sedangkan jika produsen produk hijau menawarkan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen, produsen cukup mengedukasi perbedaan produk non-hijau dengan produk hijau yang mereka tawarkan. Target pasarnya akan lebih luas dibanding harga premium. Pasarnya pun akan lebih massal. Selanjutnya, komunikasi dan edukasi. Memberikan informasi seperti melakukan komunikasi lewat iklan, memberi edukasi pada konsumen seperti seminar lingkungan, open factory bagi pelajar atau masyarakat umum. Melibatkan konsumen dalam proses CSR atau Corporate Social Responsibility, misalnya dengan ikut berpartisipasi dalam acara yang diadakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan seperti penanaman pohon, sepeda santai, gerak jalan. Kegiatan-kegiatan tersebut akan memberi informasi yang lebih mengenai lingkungan pada konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk hijau yang ditawarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inovasi terbuka. Inovasi terbuka. Open innovation atau inovasi terbuka adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi. Tujuan dari inovasi terbuka adalah menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan desain dan pengembangan produk baru. Pengenalan pasar dengan pihak-pihak yang akan berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Istilah open innovation muncul pada tahun 2003 dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Henrik Chesberg
Pendekatan ini menggabungkan praktik inovasi dengan yang mengandalkan pengetahuan dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mempromosikan upaya inovasi secara internal. Sumber-sumber pengetahuan pengetahuan eksternal dapat berasal dari pemasok, pelanggan, universitas, perusahaan baru, bahkan pesaing. Inovasi terbuka kontras dengan inovasi tertutup, terutama terkait dengan cara inovasi yang dihasilkan. Perusahaan inovasi tertutup beroperasi di bawah lingkungan inovatif mandiri, sementara perusahaan inovasi terbuka mencari pengetahuan eksternal untuk strategi manajemen inovasi mereka. Singkatnya, dalam inovasi tertutup sumber ide berasal dari internal, sedangkan inovasi terbuka sumber ide berasal dari pihak eksternal perusahaan. Keuntungan inovasi terbuka. Inovasi terbuka menawarkan beberapa manfaat bagi perusahaan yang beroperasi pada program kolaborasi global, mengurangi biaya penelitian dan pengembangan, potensi peningkatan produktivitas pembangunan, penggabungan pelanggan di awal proses pengembangan, peningkatan dalam akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan, meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, berpotensi untuk sinergisme antara inovasi internal dan eksternal, berpotensi untuk pemasaran viral, transformasi digital yang ditingkatkan, berpotensi untuk melengkapi model bisnis yang baru, memanfaatkan ekosistem inovasi. Kekurangan inovasi terbuka. Menerapkan model inovasi terbuka secara alami yang dikaitkan dengan sejumlah risiko dan tantangan, termasuk 1. Kemungkinan untuk mengungkapkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan. 2. Potensi bagi organisasi tuan rumah untuk kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai akibat dari mengungkapkan kekayaan intelektual. 3. Meningkatkan kompleksitas dalam mengontrol inovasi dan mengatur bagaimana cara kontributor mempengaruhi proyek. 4. Merencanakan cara untuk mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal dengan benar. 5. Menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan hasil dari inovasi eksternal. Faktor-faktor keberhasilan inovasi terbuka. Manusia. Kreasi sebuah produk baru yang inovatif dan memiliki nilai tambah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Produk yang telah dihasilkan dapat didistribusikan agar dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Ide atau gagasan, budaya organisasi, kemitraan, kekayaan intelektual, tenaga ahli. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model inovasi terbuka. Menurut Vetterkopf dan Fulkel pada 2006 mengusulkan sebuah model 5 tahap berikut. Yang pertama mencari peluang, yang kedua mengevaluasi potensi pasar dan daya cipta, yang ketiga merekrut meta pembangunan potensial, yang keempat menangkap nilai melalui komersial, yang kelima memperluas penawaran inovasi. Pada inovasi terbuka terdapat beberapa strategi untuk mengembangkan bisnis. Melalui inovasi terbuka terdapat 3 area utama. Yang pertama vending, yang kedua generating, yang ketiga commercializing innovation. Selanjutnya ada vending innovation, yaitu fokus pada memberikan bantuan untuk semangat inovasi. Vending innovation terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama innovation investor. Pada awalnya innovation investor adalah corporate R&D, tetapi sekarang telah berkembang dan beberapa tipe muncul seperti venture capital firms, angel investor maupun small business investment companies. Yang kedua ada innovation benefactor, tidak seperti investor. Benefactor fokus pada tahap awal pada research discovery. Yang kedua ada generating innovation. Strategi ini memiliki 3 tipe organisasi yang biasanya menggunakan ini. Yang pertama innovation merchant, fokus pada teknologi yang dapat dirumuskan menjadi IP sehingga dapat dijual ke perusahaan lain. Yang kedua innovation architect, menyediakan valuable service di mana menggunakan teknologi yang rumit yang bertujuan untuk membuat value untuk customer. Perusahaan mengembangkan suatu arsitek sistem yang dimana banyak perusahaan yang terlibat. Yang ketiga innovation missionaries, terbagi menjadi
orang atau organisasi yang membuat atau memfungsikan suatu teknologi untuk suatu alasan. Selanjutnya ada commercializing innovation, terdiri dari dua macam, yaitu innovation marketers, sering dilakukan dengan melibatkan beberapa fungsi atau tipe organisasi, tetapi perusahaan telah mendefinisikan setiap karakteristik organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, innovation one step center menyediakan kombinasi produk dan jasa, dan perusahaan akan menawarkan ke customer dengan harga yang kompetitif. Inovasi tertutup. Paradigma closed innovation atau inovasi tertutup terkait dengan pola pikir industri ke arah pengorganisasian R&D telah menyebabkan prestasi penting dan banyak keberhasilan yang bersifat komersial. Keberhasilan masa lalu dari paradigma closed innovation adalah pada kemampuannya untuk memberikan kontribusi dan ketekunannya dalam menghadapi perubahan landscape pengetahuan. Closed innovation adalah pendekatan yang mendasarkan pada fokus ke dalam, yang cocok dengan lingkungan pengetahuan awal abad ke-20. Namun, paradigma ini semakin bertentangan dengan landscape pengetahuan pada awal abad ke-21. Konsep-konsep ini secara implisit berasumsi bahwa semua kegiatan ini dilakukan dalam perusahaan. Tidak ada jalan lain untuk gagasan yang akan datang ke perusahaan. Juga tidak ada jalan lain untuk produk dan layanan untuk meninggalkan perusahaan. Sebaliknya, organisasi yang terlalu fokus pada internal akan membahayakan karena akan kehilangan sejumlah peluang. Karena banyak peluang-peluang datang dari aktivitas luar organisasi atau banyak potensi yang perlu dikombinasikan dengan teknologi eksternal dalam rangka mengoptimalkan potensi perusahaan. Chisburg 2003. Dalam model lama, closed innovation atau inovasi tertutup perusahaan bertumpu pada asumsi bahwa proses inovasi diperlukan kontrol dari perusahaan. Chisburg berpendapat bahwa penelitian dan pengembangan internal tidak lagi sebagai aset strategi yang bernilai. Chisburg Open Innovation sebagai paradigma yang berasumsi bahwa perusahaan dapat dan seharusnya menggunakan ide-ide dari luar sebagaimana ide-ide dari dalam perusahaan, dan internal dan eksternal merupakan jalan menuju pasar. Sebagaimana perusahaan memandang keunggulan atas teknologi mereka. Keuntungan dari inovasi tertutup. 1. Keuntungan yang didapat perusahaan akan dimiliki sendiri. 2. Lebih mempercayai kinerja para pegawai perusahaan untuk loyalitas. 3. Mengoptimalkan daya intelektual dan daya pikir para pegawai perusahaan. 4. Tidak membutuhkan riset atau penelitian yang berlebih. Dan biaya untuk pengembangan suatu produk biasanya memakan banyak biaya. 5. Rasa kekeluargaan antara atasan dan bawahan sangat terasa. Kekurangan dari inovasi tertutup. 1. Potensi untuk memasuki pasar akan sulit jika hanya bertahan satu model produksi yang sama. 2. Akan mengalami kekalahan jika hanya memiliki pegawai tanpa daya pikir yang open mind dengan perubahan dunia. 3. Terjebak pada sirkulasi keuangan yang buruk jika hanya menjual dan memasarkan satu jenis produk. 4. Kurangnya interaksi yang komunikatif antara pelanggan dan produsen demi keberlangsungan hidup perusahaan yang balance. 5. Adanya kemunduran dan penenggelaman citra nama brand perusahaan apabila tidak dapat mengeluarkan inovasi yang meledak di kalangan masyarakat luas. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.